Bentrok SAD dan security sawit di Tebo, 1 tewas, serangan balik viral. Dari peristiwa ini terjadi diawali adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh korban. Pada saat itu pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Nah, pada saat ditemukan korban ini sedang duduk-duduk, memang belum terjadi proses pencurian, duduk-duduk di TKP, kemudian ditanyakan sedang apa dan sebagainya. Akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan itu. Awalnya memang katanya mau ditangkap, tapi sampai dengan terjadi pengeroyokan. Nah, kemudian kita lakukan olah TKP. Pada saat itu korban yang satu meninggal dunia, yang satu dibawa ke puskesmas rumah sakit, dan lari ke rumah sakit. Alhamdulillah yang satu masih selamat. Dari hasil olah TKP kami mengidentifikasi beberapa pelaku. 2 orang diantaranya sudah diamankan kurang lebih dalam waktu 1 kali 24 jam. Keesokan harinya pada dini hari kita bisa menangkap 2 orang yang ikut dalam peristiwa pengeroyokan itu, yang berinisial NK dan HD. Mereka ini berperan, 1 orang ini berperan memegang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Dari situlah kita, dari keterangan 2 orang tersangka ini, kemudian kita identifikasi juga ada beberapa nama yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera kita minta pertanggungjawaban. Dan saya himbau pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri supaya kita bisa melakukan proses penyidikan dan menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Itu setelah kejadian pengeroyokan tersebut, dari pihak suku Anak Dalam berusaha untuk mendatangi TKP ya. Tapi kami dari kepolisian, dari Koramil dan Polsek ya, pada saat itu menjaga lokasi karena apa? Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Buktinya terjadi kan? Buktinya ada upaya serangan balik, tapi alhamdulillah tidak ada korban pada saat itu. Yang video beredar itu hanya tembakan peringatan untuk menghalau mereka supaya tidak melakukan tindakan pidana lainnya. Dan alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi korban. Pasalnya pasal 170 ayat 2 dan ketiga, yaitu pasal pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terima kasih. Apa yang mau dobrol ya? 2 dan ketiga, yaitu pasal pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Terima kasih. Dari peristiwa ini terjadi diawali adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh korban. Pada saat itu pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Nah, pada saat ditemukan korban ini sedang duduk-duduk, memang belum terjadi proses pencurian, duduk-duduk di TKP, kemudian ditanyakan sedang apa dan sebagainya. Akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan itu. Awalnya memang katanya mau ditangkap, tapi sampai dengan terjadi pengeroyokan. Nah, kemudian kita lakukan olah TKP. Pada saat itu korban yang satu meninggal dunia, yang satu dibawa ke puskesmas rumah sakit, dan lari ke rumah sakit. Alhamdulillah yang satu masih selamat. Dari hasil olah TKP kami mengidentifikasi beberapa pelaku. 2 orang diantaranya sudah diamankan kurang lebih dalam waktu 1 kali 24 jam. Keesokan harinya pada dini hari kita bisa menangkap 2 orang yang ikut
dalam peristiwa pengeroyokan itu yang berinisial NK dan HD. Mereka ini berperan, satu orang ini berperan memegang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Dari situlah kita, dari keterangan 2 orang tersangka ini, kemudian kita identifikasi juga ada beberapa nama yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera kita minta pertanggungjawaban. Dan saya himbau pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri supaya kita bisa melakukan proses penyidikan dan menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Itu setelah kejadian pengeroyokan tersebut dari pihak suku Anak Dalam berusaha untuk mendatangi TKP, ya. Tapi kami dari kepolisian, dari Koramil dan Polsek, ya, pada saat itu menjaga lokasi karena apa? Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Buktinya terjadi kan? Buktinya ada upaya serangan balik, tapi alhamdulillah tidak ada korban pada saat itu. Yang video beredar itu hanya tembakan peringatan untuk menghalau mereka supaya tidak melakukan tindakan pidana lainnya. Tebo, Jambi, seorang warga suku Anak Dalam, SAD, tewas usai terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan sawit di Desa Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, Selasa, 30 April 2025, siang. Insiden terjadi sekitar pukul 12 WIB di kawasan Jerambah Sungai Kemang, saat 3 warga SAD dipergoki membawa brondolan sawit dengan 2 sepeda motor. Saat diminta mengembalikan hasil panen yang diambil dari area perkebunan, mereka menolak hingga terjadi keributan. 2 warga SAD mengalami pengeroyokan dan dibawa ke RSUD STS Tebo. Salah satu dari mereka meninggal dunia. Sekitar pukul 15 WIB, kelompok SAD melakukan serangan balasan ke area PT Makin Group. Dalam video yang beredar, tampak mereka datang menggunakan motor dan menyerang petugas keamanan dengan senjata tajam. Meski tembakan peringatan dilepaskan, sejumlah penyerang tetap nekat, membuat aparat berhamburan. Kasih Humas Polres Tebo, Ibtu Sazeli, membenarkan insiden ini dan menyebut pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Kontributor Jejak Digital News, Yori Midun melaporkan.